Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Halo semua para pendengar cerita Daniel Podcast. Nah, untuk episode kali ini ada cerita dengan judul Raja yang Culas. Mungkin kalian belum pernah mendengarnya ya. Jadi untuk itu langsung aja kita mulai ceritanya. Ceritanya seperti ini. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Tiang Kerarasan. Negeri itu aman dan tentram karena sang raja memerintah dengan bijaksana. Beliau mempunyai beberapa putra dan putri dari permaisuri yang cantik jelita. Namun ketentraman dan kebahagiaan keluarga itu tak berlangsung lama. Pada suatu hari raja berjalan-jalan dengan menunggang kuda kesayangannya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Setelah berkenalan, raja mengajak gadis itu pulang ke istana. Gadis itu selain cantik ternyata mempunyai perangai yang lembut dan tutur kata yang halus. Raja jatuh cinta dan menikahi gadis tersebut. Tindakan raja ini ditentang oleh permaisuri dan putra-putrinya. Namun raja itu terlalu mencintai gadis itu. Setelah beberapa bulan, gadis yang telah menjadi istri muda raja itu pun hamil. Permaisuri dan putra-putrinya makin marah. Mereka betul-betul menunjukkan sikap benci kepada raja. Putra-putrinya pun sudah berani melawan. Keadaan ini sangat menekan sang raja. Lalu terpikir oleh sang raja untuk menyingkirkan istri mudanya. Pada suatu hari, raja mengajak istri mudanya berjalan-jalan di hutan. Keduanya menyusuri sebuah sungai yang besar dengan sebuah perahu. Ketika sang istri sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba sang raja mendorongnya ke sungai. Istrinya sangat terkejut lalu berteriak minta tolong. Sebenarnya hati sang raja sangat iba. Tetapi apa boleh buat, ia ingin mengakhiri hubungannya yang tegang dengan permaisuri dan putra-putrinya. Sementara itu di hilir sungai, seorang pengail melihat perempuan hanyut. Ia segera menyelamatkan perempuan itu, yang tak lain adalah istri muda raja, Tiang Kerarasen. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Putra raja yang lahir dari istri muda telah berangkat remaja. Ibunya memberi nama Aji Bonar. Pemuda itu mempunyai kegemaran bermain gasing dan mengail. Suatu hari ia ingin pergi ke negeri Tiang Kerarasen, sebab ia mendengar kabar bahwa putra raja Tiang Kerarasen suka bermain gasing dengan taruhan. Suatu hari ia bisa bermain gasing dengan putra raja. Gasing Aji Bonar menang. Lalu ia membawa ayam jago taruhan ke rumah. Kemenangan gasing Aji Bonar ini membuat putra raja makin penasaran. Lalu ia bertaruh lebih besar lagi. Begitulah taruhan itu terus terjadi berulang-ulang. Dari taruhan yang kecil-kecil sampai taruhan sebuah rumah yang besar lengkap dengan isinya. Pertandingan ini pun dimenangkan Aji Bonar. Kekalahan putra raja yang terus-menerus tidak membuatnya jera. Justru ia makin penasaran dan bertekad harus dapat mengalahkan gasing Aji Bonar. Suatu hari putra raja mengumpulkan seluruh rakyat negeri Tiang Kerarasen di gelanggang permainan gasing. Tak lupa ia mengundang sang raja. Setelah semuanya berkumpul, putra berseru, "Hai rakyatku, hari ini aku mempertaruhkan negeri ini beserta istrinya kepada Aji Bonar. Jika ia kalah, ia mengembalikan seluruh kemenangan yang diperoleh dariku. Jika aku yang kalah, maka negeri ini akan kuberikan kepadanya. Ia akan memerintah seluruh negeri ini. Apakah kalian setuju?" "Setuju," jawab yang hadir serentak. Tak lama kemudian pertandingan dimulai. Seluruh hadirin bersorak-sorai menjagoi pilihan masing-masing. Gasing Aji Bonar berputar-putar cepat sekali dan dengan cepat mematikan gasing putra raja. Sorak-sorai gemuruh menyambut kemenangan gasing Aji Bonar. Hari itu Aji Bonar menjadi raja negeri itu. Beberapa hari kemudian, ia menjemput ibunya dengan pasukan kerajaan. Seluruh rakyat menyaksikan iring-iringan itu. Sang raja merasa sangat malu sebab putra yang disayangnya telah menggadaikannya, sedang putra yang dibuang telah menjadi rajanya. Kedua orang itu menyaksikan Raja Aji Bonar dengan rasa malu yang tak terhingga. Nah, itulah akhir dari cerita Raja yang Culas. Nah, pasti pelajarannya ini sangat berharga banget nih.
Jadi semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.